فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kaum muslimin sahabat hang yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama bagi para muslimah sekalian, Rasulullah telah menyebutkan sifat wanita yang terbaik. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslimah menghiasi dirinya dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, allati tasurruhu idan nazara. Beliau menyebutkan yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suami. Maka ini salah satu karakter seorang istri yang salehah. Siapakah itu mampu menyenangkan hati suami ketika suami melihatnya? Ketika suami melihatnya, maka dia mampu bagaimana menyenangkan hati suaminya, baik itu dengan pakaiannya, baik itu dengan dandannya, dandan dia, atau dengan sebab-sebab yang lainnya. Maka inilah salah satu karakter istri yang salehah. Maka lebih-lebih lagi karena istri ini yang ditambah dengan dia mentaati suaminya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya, tidak sombong, tidak congkak, dan tidak melebihkan ketika dia memiliki suatu kedudukan yang tinggi daripada suaminya. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa istri yang paling baik adalah istri tatkala dia menyenangkan ketika dilihat oleh suaminya. Ketahuilah nilai karakter yang perlu, yang harus dihiasi oleh seorang istri, yang mungkin ini banyak dilupakan oleh para muslimah saat ini, yaitu bagaimana dia mempercantik dirinya ketika berada di hadapan suaminya. Setiap kali berada bersama suaminya, maka seorang istri fokus bagaimana dia senantiasa menyenangkan diri dia supaya bagaimana menyenangkan hati suaminya. Maka inilah perhatian yang perlu sekali bagi seorang istri. Baik itu terkait dengan kebutuhan, baik itu terkait dengan keinginan, atau dengan sesuatu yang diperintahkan oleh suami. Oleh karena itu sangat memprihatinkan ketika kita lihat wanita di zaman sekarang ini. Terkadang mereka yaitu sibuk berhias, namun berhias bukan untuk suaminya, berhias hanya untuk ketika hendak keluar rumah. Sedangkan suami hanya mendapatkan sisa-sisa saja. Suami hanya mendapatkan yaitu bau minyak tanah saja. Suami hanya mendapatkan bau yang tidak enak. Suami hanya mendapatkan bau yang tidak sedap. Maka inilah di antara sebab betapa banyak suami yang dia melakukan yang namanya yaitu kekerasan di dalam rumah tangga. Terjadinya yaitu KDRT, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bahkan bisa mengarah kepada perceraian. Maka ini tidak lain tidak bukan yaitu di saat seorang istri lupa akan kewajiban dia, lupa bagaimana dia menyenangkan suaminya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan karakter istri yang soleha adalah seorang istri ketika dilihat oleh suaminya, yaitu suami begitu menyenangkan, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita lihat saat ini hal yang mungkin kita lupakan terutama bagi seorang muslimah, yaitu ketika mereka dalam keluarga mereka lupa bagaimana menyenangkan ketika dilihat oleh suaminya. Bau yang tidak enak, rambut yang kusut, rambut acak-acakan, baju ala kadarnya ketika dia menemui suaminya. Namun ketika dia keluar, begitu cantiknya dia, begitu hebatnya dia, begitu wanginya dia. Namun ketika di hadapan suami hanya mendapatkan sisa-sisa saja. Suami hanya mendapatkan yaitu bau yang tidak enak. Dan suami mendapatkan yaitu istrinya sesuatu yang tidak menyenangkan lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan
kepada seorang istri ketika di hadapan suami, maka jadilah istri yang menyenangkan, yaitu jangan sampai banyak bermuka masam ketika di hadapan suami. Jangan sampai banyak bermuka masam, muka cemberut, sering marah-marah, tambah lagi berkeluh kesah. Udah wajahnya jelek, namun tetap terus berkeluh kesah, ngeyel, tambah lagi mukanya cemberut terus. Maka bagaimana suami betah di rumah? Makanya betapa banyak itu suami lebih senang di perusahaannya, betapa banyak itu suami yang dia lebih senang yaitu di luar, dan lebih banyak itu suami lebih suka ngopi di luar. Maka ini bukan sebagai evaluasi, sebagai koreksi bagi seorang istri, bagaimana dia menjadikan rumahnya ibarat yaitu istana, ibarat surga bagi suaminya. Oleh karena itu, seorang istri, apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa istri yang salehah, bahwa istri yang paling baik adalah yang menyenangkan ketika dilihat oleh suami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taalaan, bagaimana Aisyah radhiyallahu taalaan berusaha bagaimana menyenangkan suaminya, bagaimanakah beliau berusaha untuk memperindah rumah beliau, walaupun rumahnya sederhana, namun tetap bagaimana beliau memperindah, membersihkan rumah beliau, mempersiapkan dan menghias rumahnya, sampai-sampai di situ dibelikannya itu gorden. Untuk apa? Untuk sesuatu bagaimana ketika Rasulullah masuk ke rumah, beliau mendapati rumahnya yang indah karena diberikan hiasan-hiasan oleh istrinya. Yang mana intinya adalah bagaimana beliau Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana membersihkan, menghias rumahnya, yang intinya agar suaminya betah di rumah, merawat, membersihkan dan menghias dirinya, mempercantik. Maka inilah yang dilakukan oleh beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka hendaklah seorang istri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri yang salehah, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh wanita yang terdahulu, oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, terutama bagi para muslimah, maka jadilah istri yang menyenangkan ketika dilihat oleh suami. Kita ketahui bahwa segala sesuatu pasti ada namanya kelemahan, kekurangan. Maka tentu seorang istri berusaha bagaimana memberikan uzur, memberikan alasan-alasan yang syar'i, bahwa kewajiban seorang istri di hadapan suami adalah bagaimana dia mentaatinya, bagaimana menyenangkan untuk suaminya, berdandan, berhias. Maka ini yang harus lebih dahulukan ketimbang kepada yang lainnya. Maka jangan sampai melupakan akan kewajiban ini. Suami yang dia tidak lagi mendapatkan sebagaimana yang harus didapatkan baginya, yaitu bagaimana seorang suami mendapatkan kebaikan-kebaikan istrinya, mendapatkan itu bagaimana istrinya senantiasa senyum, senantiasa berhias, senantiasa mentaatinya. Maka hati suami akan penuh dengan kecintaan ketika istri yang melakukan demikian. Namun sebaliknya, kalau seorang istri tidak lagi taat, ditambah lagi dengan mukanya yang sering bermuka masam, ketika dikasih banyak senyum, ketika dikasih sedikit langsung mukanya cemberut, ketika yaitu diberikan uang banyak maka dia senyum-senyum, namun ketika diberi sedikit langsung dia berkeluh kesah, langsung ngomel, langsung cemberut, langsung banting piring, banting gelas. Maka bagaimana suami akan yaitu senantiasa penuh kecintaan kepada dia, sedangkan diri dia masih terus menerus demikian. Oleh karena itu, wahai para muslimah, ingatlah surga yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa surgamu adalah pada suamimu, bahwa ridho suami maka inilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lupakan hal tersebut. Kesibukan dirimu, maka jangan sampai lupa kewajibanmu, yaitu kepada suamimu. Kewajiban kamu, kewajiban Anda sebagai seorang istri, maka ingat,
Ya, jangan sampai kesibukan seorang istri di luar, ya, atau kesibukan istri tatkala di luar untuk hal-hal yang sebenarnya bukan suatu kewajiban, namun itu mengalahkan sesuatu yang sebenarnya wajib bagi dirinya, yaitu senantiasa mentaati suami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman saat ini kita lihat para muslimah sudah mulai lupa akan hal tersebut. Melihat bagaimanakah yaitu ingin menjadi wanita sukses, ingin menjadi wanita karir, ingin menjadi wanita yang memiliki uang yang banyak, yaitu menjadi seorang wanita yang memiliki segala sesuatu yang ingin dia dapatkan dari dunia ini. Maka ingat, ada sesuatu yang harus diperhatikan bagi seorang istri, dan dia adalah mentaati suami. Maka ingat, ridho suami, maka inilah yang akan menjadikan kebaikan bagi seorang istri. Maka jangan sampai yaitu seorang istri mendapatkan yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan istri yang tidak lagi memperhatikan apa yang telah diperintahkan oleh suaminya.